Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah kelas 3 Abu, 3 Umar, 3 Usman. Pada kesempatan hari ini Miss akan lanjutkan sharing kepada kalian materi lanjutan dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang sikap mandiri yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Nah, baik, sekarang siapa yang tahu apa sih mandiri itu? Nah, mandiri adalah sikap tidak bergantung pada orang lain. Sikap mandiri merupakan akhlak terpuji. Anak yang mandiri akan berusaha melakukan dan memenuhi kebutuhannya dari hasil usahanya sendiri. Miss, aku udah bisa mandiri belum ya? Nah, untuk mengetahui kalian sudah mandiri atau belum, kita harus mengetahui apa sih ciri-cirinya sikap mandiri itu. Berikut adalah ciri-ciri anak muslim yang mandiri. Yang pertama adalah melakukan sesuatu sendiri. Makan sendiri, mandi sendiri, minum sendiri, mengerjakan tugas sendiri, semuanya sendiri. Yang kedua, tidak suka menyuruh atau bergantung pada orang lain. Nah, berarti kalau kita punya keperluan dan kebutuhan, kita akan mengusahakan untuk mengerjakannya sendiri. Misalkan, kalau kalian bisa mengambil mainan sendiri, mengambil makanan sendiri, ambillah sendiri, tidak perlu minta tolong orang lain. Pakai baju, kalau sudah bisa sendiri, pakai sendiri, tidak perlu meminta orang tua kalian untuk memakaikannya. Itu adalah ciri anak yang mandiri. Yang ketiga adalah berani dalam kebaikan. Yang keempat, bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan. Kayak gimana sih Miss contohnya bertanggung jawab? Misalkan kalian habis main Lego misalkan. Nah, kalau kalian sudah main Lego, berarti selesai bermain Legonya dirapikan kembali. Itu namanya bertanggung jawab atas sesuatu yang sudah dilakukan. Dan yang kelima adalah tidak mudah menyerah. Nah, ternyata sikap mandiri ini sudah dijelaskan dalam hadis Nabi. Miss akan coba bacakan ya. Ini adalah hadis dari An Abi Ubaid Maula Abdurrahman ibni Auf annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Artinya, dari Ubaid budak Abdurrahman bin Auf bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya, kemudian dia menjual, lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu, hal itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya maupun menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua, Anil Miqdam radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi wa an nabiyallah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi rawahu Bukhari. Artinya, dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu makanan pun yang lebih baik daripada makanan hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah yakni Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dari dua hadis yang sudah Miss bacakan, kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari kandungan hadis tadi. Yang pertama adalah umat Islam hendaknya memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai kemampuan dan dengan jalan yang halal.
Kedua, anjuran bekerja walaupun bekerja kasar. Misalnya, mengambil kayu bakar di hutan karena hal tersebut lebih mulia daripada meminta-minta. Yang ketiga, meminta-minta atau mengemis kepada orang lain menjadikan pelakunya tidak terhormat. Yang keempat, bekerja hendaknya disertai doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak boleh menganggap remeh jenis usaha apapun yang jalannya halal. Yang keenam, Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil jerih payah sendiri. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Memiliki paman dan kakek dari pemuka kaum Quraisy tidak membuat Nabi Muhammad SAW sombong. Tidak juga membuat beliau manja dan bergantung kepada orang lain. Sejak kecil beliau sudah belajar hidup mandiri. Nah, berikut adalah beberapa contoh sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW menggembala kambing. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Nabi Muhammad SAW telah terbiasa hidup mandiri. Beliau menggembala kambing bersama anak-anak Halimah. Ketika di bawah asuhan Abu Thalib pun, paman beliau juga menggembala kambing. Bahkan bukan hanya kambing pamannya, tetapi juga kambing milik penduduk Mekah. Ada suatu hadis yang menjelaskan tentang penggembalaan Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam faqala ashabuhu wa anta qala na'am kuntu ar'aha 'ala qararita li ahli Makkah sahihur rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidakkah Allah mengutus seorang nabi melainkan dia menggembalakan kambing?" Para sahabat bertanya, "Termasuk engkau juga?" Maka beliau menjawab, "Ya, aku pun menggembalakannya dengan upah beberapa kirat atau keping dinar milik penduduk Mekah." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW berdagang. Nabi Muhammad SAW telah belajar berdagang sejak di bawah asuhan Abu Thalib. Bersama Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW belajar berdagang hingga ke negeri Syam. Seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad SAW semakin pandai berdagang. Ketika berdagang, Nabi Muhammad senantiasa menunjukkan perilaku terpuji seperti sikap jujur. Hal inilah yang membuat Khadijah, seorang saudagar Mekah, meminta Nabi Muhammad SAW untuk mendagangkan barang dagangannya ke negeri Syam, ditemani oleh Maisarah, pembantu Khadijah. Pekerjaan dan masa remaja Muhammad. Tumbuh dalam lingkungan Arab jahiliyah tidak membuat Muhammad remaja terbawa arus pergaulan yang salah. Sebaliknya, beliau banyak merenung dan menyibukkan diri dalam pekerjaan. Seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Daud, Nabi Muhammad SAW pernah bekerja menjadi penggembala kambing. Tidak hanya itu, beliau juga belajar ilmu perdagangan kepada pamannya Abu Thalib. Awal mula kesuksesan Muhammad dalam berdagang bermula ketika bertugas membawa barang dagangan milik Khadijah ke Syria. Selama hidup bersama keluarga Abu Thalib, Muhammad berusaha untuk tidak menambah beban pamannya. Apalagi beliau tahu bahwa Abu Thalib memiliki banyak anak dan hidup dengan kondisi pas-pasan. Untuk itu, Muhammad meminta izin kepada Abu Thalib agar diperbolehkan menggembalakan kambing milik para saudagar kaya di Mekah. Dengan menggembala kambing, Muhammad berlatih untuk bersabar dan menjadi seorang pemimpin. Tanpa berkeluh kesah, setiap pagi beliau menggembala dan mengantarkan kambing-kambing itu ke kandang pada sore hari. Anehnya, semua kambing-kambing gembalaan Muhammad gemuk-gemuk dan sehat. Hal tersebut membuat para saudagar puas dengan hasil kerjanya. Aku sangat senang melihat anak muda seperti keponakanmu itu. Dia sangat rajin dan cekatan. Beruntung engkau memilikinya, wahai Abu Thalib.
Sungguh, aku tidak menyuruhnya bekerja jikalau dia tidak benar-benar menginginkannya. Dia pasti tidak ingin merepotkanmu. Menurutku, Muhammad tidak seperti para pemuda kebanyakan di Mekah yang lebih suka hiburan daripada bekerja keras. Muhammad memang sangat menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Akhlaknya pun sangat mulia dari semua orang yang pernah aku kenal di Mekah. Muhammad lahir dari keturunan para pebisnis. Beliau besar dalam lingkungan keluarga Abu Thalib yang juga berbisnis dalam hal perdagangan. Maka tidak heran jika Muhammad ingin menekuni bidang ini. Lagi pula peluang untuk berdagang lebih besar dibandingkan pekerjaan bercocok tanam jika melihat kondisi tanah Mekah yang cukup kering dan keras. Pada musim semi tahun 595 Masehi, para pedagang Mekah berencana untuk membawa barang dagangan ke Syria. Para saudagar kaya mulai mencari orang untuk menjadi agen atau pemimpin kafilah dagangnya. Di antara mereka terdapat seorang saudagar, wanita kaya bernama Khadijah. Abu Thalib mendengar bahwa Khadijah sedang mencari seorang agen. Tiba-tiba muncul bayangan Muhammad di benaknya. Kemudian Abu Thalib menawarkan jasa keponakannya itu kepada Khadijah. Wahai Khadijah, aku memiliki seorang anak muda berusia 25 tahun. Aku tawarkan ia bekerja kepadamu menjadi agen. Aku berani menjanjikan bahwa ia mampu melaksanakan tugas itu, meskipun sebenarnya belum cukup berpengalaman. Siapa pemuda yang engkau maksud, wahai paman? Namanya Muhammad. Khadijah pernah mendengar sekilas tentang Muhammad. Hal yang diketahuinya sama seperti para penduduk Mekah lain, yakni Muhammad terkenal dengan julukan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Hal yang perlu paman ketahui, aku sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Maka aku putuskan untuk menerima Muhammad sebagai salah satu agen dagangku. Aku juga akan memberikannya upah 2 kali lipat lebih dari yang lain apabila pekerjaannya bagus. Terima kasih wahai Khadijah. Terima kasih kembali wahai paman. Jika senggang, besok datanglah kemari bersamanya. Abu Thalib pulang ke rumah dengan perasaan gembira. Beliau tidak menyangka respon Khadijah kepadanya sangat ramah. Tak heran jika ia sukses dalam dunia perdagangan. Keesokan harinya, Abu Thalib mendatangi rumah Khadijah lagi bersama Muhammad. Itulah pertama kali Muhammad mengenal sosok Khadijah secara langsung. Kemudian Khadijah menerangkan tentang seluk-beluk perdagangan yang selama ini telah dijalankannya selama bertahun-tahun. Muhammad dengan cermat mendengarkan dan memahami semua penjelasan Khadijah. Tidak ada satupun penjelasan Khadijah yang tidak dimengerti olehnya. Akhirnya saat yang dinantikan tiba. Muhammad berangkat bersama kafilah dagang milik Khadijah. Seorang pembantu laki-laki kepercayaan Khadijah bernama Maisarah turut serta. Ini surat-surat perdagangan yang engkau butuhkan, wahai Muhammad. Selamat jalan. Saat itu musim panas. Udara pada siang hari terasa lebih panas dari biasanya. Maka kafilah dagang Muhammad memilih berjalan di waktu senja dan beristirahat di siang harinya. Mereka berangkat menuju jalur yang ditempuh Muhammad 13 tahun lalu bersama pamannya Abu Thalib. Perjalanan yang melelahkan selama 1 bulan terbayar ketika mereka sampai di Syria. Setelah bersiap-siap, rombongan kafilah menuju ke tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Maisarah tidak menyangka bahwa Muhammad sangat menguasai pekerjaannya. Ia cekatan, cerdas, jujur, dan ramah kepada setiap pembeli. Semua orang yang bertemu dengan Muhammad selalu terkesan dengan penampilan dan sikapnya yang sopan. Sepertinya ini bukan pertama kalinya bagimu ya. Engkau sungguh keren wahai Muhammad. Barang dagangan yang kita bawa dari Mekah terjual semua. Pasti keuntungan kita sangat banyak. Syukurlah, bukankah itu yang kita semua harapkan? Ya, dengan semua keuntungan ini kita dapat membeli barang-barang baru untuk dijual kembali. Khadijah benar-benar tidak salah memilih agen. Demikianlah akhir kisah pekerjaan dan masa remaja Muhammad. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, hendaknya kita meneladani sikap Nabi Muhammad SAW saat beliau remaja, yaitu bekerja dengan penuh semangat agar pekerjaan kita penuh berkah.
selalu bersikap sopan dan jujur dalam berbicara, menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan merenungkan peristiwa di sekitar kita agar tidak mudah terlena dengan urusan duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita sudah mengetahui bersama ya bagaimana sikap kemandirian Nabi. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus mencontoh perilaku Nabi dalam kehidupan keseharian kita. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menampilkan hidup mandiri dalam keseharian. Apa saja yang bisa kita lakukan atau apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, mulai dari merapikan mainan sendiri. Nah, kalau kalian sudah bermain, jangan lupa mainannya dirapikan, dikembalikan ke tempat semula. Yang kedua, merapikan buku sendiri. Nih, setelah belajar, setelah baca buku, baca komik, baca apapun, jangan lupa kembalikan bukunya ke tempatnya ya. Yang ketiga, makan sendiri. Sudah kelas 3 loh, makannya sendiri ya nak ya, tidak ada yang disuapin lagi, tidak ada yang makannya harus disiapkan orang tua. Kalian bisa mengambil piringnya sendiri, nasinya sendiri, lauknya sendiri, makannya sendiri. Dan jangan lupa yang keempat, belajar ya nak ya, sudah kelas 3 loh, mencuci piring sendiri. Jadi kalau sudah makan, jangan dibiarkan piringnya di meja makan. Piringnya diambil ke wastafel, dicuci oleh kalian sendiri. Jangan nunggu ayah atau bundanya mencucikan piring kalian, karena itu bekas makannya kalian dan kalianlah yang harus mencucinya. Yang kelima, mengerjakan tugas sendiri. Yang keenam, tidur di kamar sendiri. Dan yang terakhir, merapikan kamar sendiri. Sudah besar ya nak ya, sudah kelas 3, maka tempat tidurnya harus mulai terpisah dari ayah dan bunda. Sudah berani tidur sendiri dan jangan lupa kamarnya pun dirapikan sendiri. Ya, baik anak-anak sekalian, begitulah pemaparan materi mengenai keteladanan Nabi, yaitu sikap mandiri. Yuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dengan tema berikutnya. Terima kasih.